pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 31 sampai dengan 35. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat, sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan. Aku mau mengatakan hal-hal tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan hari ini, ragi dan biji sesawi. Hari ini gereja memperingati Santo Ignatius dari Loyola, seorang imam pendiri Serikat Yesus. Yesus dalam Injil hari ini mengumpamakan kerajaan surga itu sebagai menabur benih di ladang. Benih itu akan lenyap ke dalam tanah, tetapi justru dengan itu ada harapan hidup. Benih yang tumbuh akan menjadi sumber makanan bagi makhluk lain. Kerajaan surga juga diumpamakan sebagai ragi yang lenyap ke dalam adonan, tetapi justru dengan itu orang akan memiliki roti yang empuk dan baik untuk kesehatan badan. Dengan itu, Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah merupakan sebuah daya rohaniah yang bekerja diam-diam di dalam hati manusia. Pelan tapi pasti, kerajaan Allah membentuk diri dalam wujud persekutuan umat beriman. Disirami oleh rahmat Tuhan, ia membaharui dunia menjadi tempat yang memberi harapan bagi kita menuju keselamatan abadi. Allah sebenarnya bisa bekerja dan menunjukkan kuasanya secara spontan, tetapi sebagai manusia kita tidak mampu mengikuti dan menerima semuanya secara serempak. Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi dan ragi untuk menjelaskan cara kerja Allah. Keduanya kecil dan sederhana, tetapi kekuatan dalam biji sesawi dan ragi itu besar dan mampu menciptakan realita baru. Lewat perumpamaan ini, Yesus mau mengatakan bahwa Allah sedang aktif bekerja dan Dia bisa mengubah hidup kita yang lama menjadi baru. Saudara-saudari terkasih, Yesus menggunakan dua hal ini untuk menekankan daya tumbuh dan daya ubah dari biji sesawi dan ragi. Biji sesawi yang kecil dan tak berarti bisa bertumbuh menjadi lebih besar dari sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon. Apa yang tidak mungkin menurut pengalaman dan logika manusia akan terjadi. Demikian juga ragi. Ragi yang dianggap bau busuk memiliki daya luar biasa untuk mengembangkan adonan yang kering dan keras menjadi roti besar dan lembut. Daya tumbuh sesawi dan daya ubah ragi menggambarkan efek atau pengaruh mengejutkan kerajaan surga atau nilai-nilai kerajaan surga. Ketika menyentuh hidup manusia, baik pribadi maupun kelompok, nilai-nilai kerajaan surga akan berkembang dan menjangkau setiap sudut kehidupan. Nilai-nilai tersebut juga akan mentransformasi atau mengubah tiap pribadi dan dunia kita menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.